Pengamat militer Koni Bakri membantah keras tudingan Ketua Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Gibran bahwa dirinya minta jabatan Wakil Ketua Menteri Pertahanan atau Wakil Ketua Menteri Luar Negeri. Terhadap saya atas isu ini harus melihat bangunan utuh. Jadi di sini ada saya, Koni Bakri. Di sini ada Mr. X. Di sini ada Mr. Y. Di sini ada Ambassador Rosan. Jadi nggak bisa nih, dilihat cuma dari faktor kacamata Ambassador Rosan. Okay. Bahwa Mr. Y mendesak terus meminta saya masuk tim 08 resmi. Karena sebagaimana saya nyatakan di Abraham Samad, saya nyatakan di F66 Neolitik, di wawancara lain, saya itu supporting Shadow 08 sebagai advisor isu pertahanan, tidak pernah dibantah. Nah, jadi dalam bidang pertahanan, intelijen, security, geopolitik, dan itu kenapa Mr. Y meminta saya memformalkan diri untuk muncul bersama 08 di tempat-tempat publik. 4. Di dalam pertemuan yang diatur oleh Mr. Y dan saya datang dengan kendaraannya Mr. Y, saya nggak sebut brandnya apa, nomornya juga bukan nomor biasa. Saya bertemu dengan Mr. Y bersama Mr. Y itu dihadiri Mas Angga tanpa Mr. X dan ada of course His Excellency Rosan. For your information, Mr. X dan Mr. Y itu nggak di ruangan terus. Jadi kalau dibicarakan berempat, nggak berempat terus-terusan. Mereka tuh keluar masuk gitu. Nah, janji atas bujukan Excellency Rosan kepada saya untuk bergabung di 02 itu saya ditawari. Catat ya, saya ulangi. Saya ditawari. 3 kali saya ulang ya, saya ditawari. Apakah mau menjadi Wamenhan atau Wamenlu? Dan waktu itu saya langsung jawab, bos jangan PHP. Aku ini deket banget sama Mr. X. Dan aku tahu betul dari pertemuan saya dan Mr. X, kami membahas antara lain keadaan di dalam. Di dalam sana tuh sudah syarat gontok-gontokan. Why? Di sana itu koalisi lintas partai yang gemuk. Jadi semua orang udah pengen, saya mau jadi ini, saya mau jadi ini, saya mau jadi ini. Ini kita common sense aja. Saya bukan siapa-siapa, akademis dari luar, hanya advisor. Mana mungkin tiba-tiba saya klaim, halo saya mau apa gitu. Which is not me at all gitu kan. Nah kemudian karena saya bilang tidak mungkin, ditawarkanlah saya Jeep Bentley First Edition. Anda Google aja. Di Indonesia tuh berdua ada Jeep Bentley First Edition. Harganya 11 miliar. Dan itu saya tolak. Kenapa? Karena saya tidak mau dijadikan alat untuk diviralkan bahwa akademisi satu itu udah dibeli. Oke? Clear ya? Jadi 2 sebenarnya ditawarkan. Posisi wamen yang saya tertawakan. Bukan saya terima, saya tertawakan. Waduh nggak mungkin banget. Ngarang. Karena saya kenal Mr. X. Mungkin kalau saya nggak kenal Mr. X, saya percaya aja. Lah, Mr. X itu dewa loh. Saya nggak akan sebut namanya, tapi dia dewa. 5. Bahwa untuk Sejak awal, Koni Bakri konsisten. Dia menolak Gibran dengan 4 alasan. 1. Pelanggaran konstitusional, etika politik, nilai, dan kelembagaan demokratis yang diluluh lantakkan oleh Gibran. Prabowo no problem, tapi Gibran big no. Dikarenakan saya sampai hari ini tidak bisa terima aspek pelanggaran konstitusi, etika politik, nilai, serta kelembagaan demokratis kita yang diombang-ambingkan dan mulai dihancurkan. Saya sampaikan, masih ada waktu dan carakah. Waktu saya sempat tanya, kalau tetap mau saya bantu beliau, gitu kan, masih ada waktu dan carakah untuk merubah calonnya. Ini kan masih awal Pak ngomongnya ya. Ditanya oleh beliau siapa? Saya bilang Sahroni, karena saya pernah makan malam bersama Sahroni, Mr. X, dan kami bertiga. Dan saya usulkan kepada Mr. X, kenapa nggak Sahroni aja? Nomor 2, Ridwan Kamil. Ridwan Kamil itu antara saya dan Mr. X berdua saja. Jelas ya, malah saya itu sudah pernah offering. Supaya apa? Supaya Pak Prabowo tidak terbebani. Gitu. Nah, ke-6, pertemuan itu saya tutup dengan beberapa statement ya. 1, saya pamit keluar negeri, waktu saya harus keluar negeri hingga tanggal 13 Desember. Dan saya kemudian diantarkan ke pintu depan, difoto oleh beliau. Saya berterima kasih atas pertemuan dan ketiga offeringnya.
Tapi untuk saya pribadi, saya sudah bisa membantu 08 dalam roadmap pertahanan dengan catatan yang terpenting. Excellency Rosan bisa menjamin jika 08 menang, maka akan tetap setia, patuh pada roadmap tersebut, karena anggarannya besar sekali, kan? Karena ingin menjadikan kekuatan militer Indonesia seperti era Bung Karno, terkuat di bumi bagian selatan. Jadi saya yang bikin roadmapnya nih. Indonesia harus dibagi 4 boga pilihan, begini, apa yang mesti dibeli gitu loh kira-kira. Jadi kalau beli pun mahal, barangnya baru, itu jelas dipakainya kemana, di mana, bagaimana. Bagaimana ya enggak, bagaimana ya ada TNI yang ngurus. Apa dan di mananya. Nah, kemudian ini juga terkait dengan sebenarnya ada tindak lanjut dari pertemuan-pertemuan saya membawa Mr. White. Ingat ya, ada Mr. White tadi. Menghadap dubes Rusia, saya yang bawa. Menghadap dubes Cina, saya yang bawa. Menghadap Adhan Rusia, saya yang bawa. Menghadap Adhan Cina, saya yang bawa. Termasuk kepada para kepala staf. Kenapa? Karena saya ingin meyakinkan roadmap ke besok kalau Pak Prabowo jadi presiden itu sesuai keinginan pengguna. Saya sekolah di Israel, itu ilmu yang saya paling dapat apa? Kalau Anda bikin pasukan perang, tanya pengguna perlu apa, bukan dari atas maunya apa. Itu kenapa saya berjanji mengantarkan ke beberapa kepala staf. Tapi baru terjadi kepala staf Angkatan Laut. Kepala staf Angkatan Darat belum sempat. Nah, juga Angkatan Udara. Nah, kemudian saya sampaikan, oke, kita bertemu lagi tanggal 15 Desember. Kan saya pulang 13 nih, 14 istirahat, 15 Desember. Nah, beliau jawab, aduh Bu Boni bisa cepat pulang nggak? Gitu kan? Karena menurut beliau ini kan jadwal debat makin dekat. Cepat pulang aja, cukup nggak seminggu? Gitu. Karena kan saya pergi sekitar 2 minggu lebih ya. Saya bilang nggak mungkin. Karena saya ada jadwal yang sudah fix. Gitu. Nah, sejak kedatangan 13 Desember itu, hampir 1 bulan saya tidak dihubungi dan juga tidak menghubungi Mr. White. Tapi tiba-tiba Mr. White itu menghubungi saya minta bertemu terkait tugasnya dari, saya nggak tahu apakah dari Ambasador Rosan atau dari siapa, tapi dia bilang saya ditugasi mengatur ibu bertemu dengan Pak Wali. Siapa itu Pak Wali? Pak Wali itu di Gibran, ya. Jadi, kalau begitu gini, tolong sampaikan pada siapapun yang menyuruh kamu, saya bisa bertemu Pak Wali jika Pak Wali mau menempatkan diri dia sebagai murid, saya sebagai guru. Karena akan saya briefing tentang bagaimana konstitusi ini tidak boleh diacak-acak. Nah, puncak pembicaraan itu kemudian saya tolak ketika saya diberi bocoran oleh Mr. White tentang bagaimana karakter Pak Wali. Dan itu membuat saya, aduh kok kayak gini, kayaknya mendingan aku nggak usah ketemu deh. Sebentar ya. Itu boleh minta yang di print nggak tuh? Lebih gampang ini kayaknya. Oke ya. Terus kemudian setelah itu tiba-tiba satu hari weekend, Mr. Y meminta saya mendadak jumpa. Minta brief singkat. Waktu itu sudah jelang debat capres tentang pertahanan. Jadi dia bilang, Bu Boni, gimana caranya Bapak tuh dibikin brief yang sangat singkat, tuh kita lembarannya tebal banget tuh, wah pusing baca. Bikinkan aja, gitu kan? Contekan lah kebetan gitu, satu lembar, 2 lembar. Yang intinya bagaimana di debat capres pertahanan itu saya sampaikan gini. Intinya gini, tolong bilang Bapak harus tenang, harus fokus, harus konsisten pada Bung Karno defense and geopolitical view. Jadi kata kuncinya itu adalah contekannya cuma itu aja, Bung Karno, ya kan? Indonesia, ya kan, yang terkuat di bagian selatan, dan bagaimana geopolitical position kita. Buat saya, karena saya udah gambarkan, kayaknya akan di-attack di beliau nih. Jadi supaya tenang gitu. Contekan itu saya bisa share nanti, tadi saya lupa print, tapi ada contekan itu dibuat malam itu untuk beliau. Nah, beberapa jam sebelum debat Capres 3, ini sekitar jam 2 ya, Mr. White terus-menerus menghubungi saya melalui panggilan telepon maupun chat. Karena menurutnya, Saudara Rosan atau Excellency Ambassador Rosan memaksa saya hadir malam itu, langsung duduk di dekat Bapak 08, dan dia pengen meyakinkan terus, itu ada buktinya. Saya bisa kasih buktinya, telepon itu berapa kali masuk. Tapi pembicaraan itu terputus. Bagi bicara tidak lagi maksa-maksa, saya bilang enggak, paksa terus kan, apaan sih lu gitu kan gitu.
terputus. Saya bilang, gue mesti tutup nih. Dewa telepon. Siapa Dewa? Mr. X. Mr. X bilang, hey, kakak, di tangan gue ini ada format nanti malam lu duduk sebelah bos 08. Dan gue nggak yakin bahwa lu akan datang. Jadi beliau tuh tahu karakter saya. Ini kok bisa ada yakin banget malam itu saya duduk di sebelahnya. Dan beliau bilang, aku mendingan konfirmasi lu langsung deh. Dan saya bilang, betul, saya tidak bisa hadir, tidak akan hadir, karena menjadi akademisi adalah pilihan hati saya. Makanya saya tidak ada di kader manapun. Tapi kalau sebagai advisor, saya advisor untuk Pak Ganjar juga. Saya ada di mana-mana. Di Partai Gelora juga saya ada gitu kalau mau dicari ke sana. Nah, jadi begini, saya tuh menghargai beda versi pertemuan dengan Bapak Ambasador Roslan. Namun saya harus mengungkapkan dari diri saya tentang apa yang saya alami. Okay? Tentang bacaan utama, cerita Pak Prabowo akan 2 tahun. Ini kan jadi rame kan? Ketika terpilih, gini aja komentar saya. Saya memahami kalau pada panik. Okay. Tapi saya mendapatkan perkuatan informasi itu. Jadi bukan cuma diomongin ke saya oleh Pak Ambasador Roslan, tapi juga pernah didengar oleh Bapak Hasto Kristianto dalam pertemuan pengusaha di Singapura. Jadi kalau habis ini mau tanya sama Pak Hasto, Sekjen PDIP, silakan. Ternyata bukan saja Pak Roslan menyatakan pernah kepada saya, even Pak Prabowo di Singapura depan para pengusaha menyatakan hal sama, yang beda tahunnya. Pak Roslan bilang ke saya hanya 2 tahun. Kalau Pak Prabowo bilangnya di atas panggung hanya 3 tahun. Mau 2 tahun, mau 3 tahun, menurut saya ini yang tidak boleh terjadi. Oke? Ini udah selesai, sabar ya. Apapun yang dilakukan, saya percaya Excellency Roslan ini menghadapi tantangan kampanye yang beliau pimpin. Ada beberapa hal yang kita bisa rasakan, tekanan-tekanan itu ya. 1, dugaan adanya kabar yang beralasan tentang exit poll suara luar negeri tanggal 12 kemarin yang diduga jauh dari keberhasilan 02. Nomor 2, adanya beredar dugaan yang beralasan perbincangan publik terkait perusahaan Ceko, kawat Greco pada kedubes Amerika dan dibalas oleh keterangan Jubir Menhan yang menurut saya tidak substansial, boleh dong saya nilai, dan saya bisa bayangkan sibuk mengkonternya itu seperti apa. Nomor 3, adanya perbincangan publik dan medsos yang masif terkait dugaan yang beralasan obrolan suara 08 dan pihak Qatar. Keempat, adanya launching film dokumenter film Dirty Vote kemarin jam 11 dengan pembicara utamanya 3 ahli tata negara. Jadi bukan ahli tata negara biasa-biasa, ini bukan kaleng-kaleng, ini 3 ahli banget. Nah, yang terakhir lagi tadi malam, adanya undangan acara diskusi koalisi masyarakat sipil menuntut kejelasan resmi tentang dokumen kawat Greco, rekaman suara dan bukti tertulis. Sekali lagi ya, batal itu mesti ada bukti tertulis. Pembatalan marriage berikut nilai penalti pembatalan yang harus dibayar oleh Indonesia. Sebagai penutup, saya ingin sampaikan, selama ini saya diam ketika ada yang menyerang saya, harkat saya, martabat saya, kehormatan pribadi saya. Seperti beredarnya file BAP saya sebagai saksi, catat ya, saksi, catat lagi nih, saksi di Mahkamah Militer pada 2013 yang beredar di sosial media X minggu lalu. Sekarang sudah di-take down oleh Panglima TNI. Lalu kemudian ada hujan pesan di jalur WhatsApp group mulai tadi malam yang intinya berisikan siapa Koni. Ada 2 serial tulisan yang isinya full hoax, karangan, fitnah terkait kehidupan pribadi saya dan diplesetkannya pernyataan-pernyataan saya. Bagi Koni Bakri ini adalah konsekuensi logis atas apa yang terus dia gaungkan dan perjuangkan untuk Indonesia yang lebih adil dan demokratis. Untuk itu dia bilang jangan berdiam diri, jangan takut untuk melawan terhadap sebuah kezaliman. You ask for war, and this is my war declaration. Hai anak bangsa yang berhati dan berpikiran benar, berhentilah untuk diam dan jangan takut. Gunakan kewarasan berpikir dan jangan mundur atau gentar. Karena isu yang kita hadapi ini bukan cuma isu pilpres, tetapi isu lebih besar tentang keberlangsungan negara Indonesia di masa depan.
terkait press release dari His Excellency Rosan, saya hanya sepakat satu kata. Biarlah masyarakat yang menilai, dan Tuhan yang Maha Kuasa membantu makhluknya yang berdiri dalam kebenaran. Vox Populi, Vox Dei. Jangan lupa subscribe, share, and like.